Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanti-kanti pas ngopi, berjumpa lagi bersama kami pas ngopi Pengadilan Agama Sarolangun ngobrol podcast informatif. Alhamdulillah rekan-rekan pas ngopi, kita kehadiran narasumber yang luar biasa telah hadir di tengah-tengah kita, seorang nomor 1 di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Kardi, SH.M.Hum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat, tidak ada masalah. Iya, kanti-kanti pas ngopi. Pada hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2022 kita kedatangan tamu orang yang luar biasa. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang nomor 1 di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Jadi dalam kesempatan ini kita akan menggali bagaimana Bapak Ketua PTA Jambi akan berbagi cerita ya. Iya, silakan. Berbagi cerita dan pengalaman bagaimana inovasi-inovasi beliau, apalagi beliau ini seperti kita ketahui bersama di tahun 2021 membawa Pengadilan Tinggi Bandar Lampung menuju wilayah bebas dari korupsi. Iya, luar biasa. Nanti kita akan gali kanti-kanti pas ngopi seperti apa diskusi kita atau berbagi cerita kita, berbagi pengalaman dengan Bapak KPTA. Kalau kita melihat karir Bapak KPTA ini begitu luar biasa, mulai dari staf di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Hakim Tinggi di Pengadilan Agama Samarinda, Wakil Ketua di Pengadilan Agama Samarinda di tahun 1990, kemudian Wakil Ketua di Pengadilan Agama Samarinda, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Samarinda, Hakim Tinggi Pengadilan Agama Jambi, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Hakim Tinggi Pengadilan Agama Jakarta, dan tinggi agama ya. Luar biasa. Pernah juga Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020, dan alhamdulillah bisa kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai ketua di tahun 2022 ini. Alhamdulillah luar biasa perjalanan karir beliau. Jadi ngomong-ngomong, Bah, apa namanya, suka duka pengalamannya di Kalimantan itu macam mana? Gimana, Bang? Ceritanya, Bang. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan baik suka duka maupun hal-hal yang pernah terjadi dan pernah kami lakukan sebagai bahan mungkin untuk kawan-kawan yang bisa mendengar. Di mana saya sebenarnya juga diangkat golongan 2B. Waktu itu masih sarjana muda. Sarjana muda diangkat dan kerja seperti biasa orang yang namanya staf ya. Kadang nimbang beras, kadang bikin amplop sisa kertas-kertas itu. Saya tidak pilih kerjaan. Yang penting ada kerjaan, bahkan kalau tidak ada kerjaan saya tuh tidak enak rasanya dalam keseharian itu. Tanya kepada atasan apa yang bisa saya bantu. Nah, begitu. Apa yang saya bisa bantu? Nah, kata beliau-beliau itu, silakan kerjakan ini. Itu sampai dengan tahun 2000 sampai dengan tahun 1984. Mulai pengangkatan 81 sampai 84 tuh ya staf biasalah. Kadang merebus air, kadang nyapu, kadang ngepel ya. Angkatan 2B sarjana muda pada waktu itu. Dan kemudian saya ikut coba dengan tes hakim. Hakim lulus. Begitu lulus saya pindah ke Pengadilan Agama Samarinda sebagai hakim anggota. Di Pengadilan Agama Samarinda beberapa lama terus sampai dengan tahun 1990 saya di sana, dan mulai disebutkan tadi 90 sampai 97 saya wakil ketua Pengadilan Agama di Samarinda. Habis itu tahun 1997 saya pindah ke ketua Pengadilan Agama Balikpapan pada waktu itu. 2 tahun lebih, hampir 3 tahun saya di Balikpapan, balik lagi jadi ketua Pengadilan Agama di Samarinda sampai dengan 2001. Mulai 2001 saya masuk di Hakim Tinggi dan terus
itu baru pulang ke Jambi ceritanya sebagai hakim tinggi. Beberapa tahun di Jambi sebagai hakim tinggi. Kemudian karena lama, walaupun Jambi ini adalah tempat kelahiran saya, saya pulang kampung, rasanya udah enak berkada waktu itu. Bahkan saya ketika ditanya-tanya, mau nggak pindah ke tempat lain? Enggak, saya minta biar jadi hakim saja di Jambi, nggak apa-apa hakim tinggi. Tapi namanya keperluan organisasi, ya, kita siap saja pada dasarnya. Mau tidak mau setelah 6 tahun saya berada di Jambi, saya dipindahkan ke Palembang. 2 tahun di Palembang. Nah, sebagai hakim biasa 2 tahun hakim tinggi, yang satu pindah ke Semarang. 3 tahun saya di Semarang. Hakim tinggi biasa. Hakim tinggi Semarang 3 tahun baru pindah lagi ke Jakarta. Di Jakarta hampir 2 tahun, setahun 6 bulan kalau tidak salah pada waktu itu. Di Jakarta saya coba ikut tes wakil ketua. Dan selama ini belum pernah, memang saya tidak mau pindah-pindah itu kalau bisa pada waktu itu ya. Setelah kita tahu bahwa rupanya kepentingan organisasi ini mutlak kita harus laksanakan begitu. Ikut tes, berhasil lulus dan saya dioper lagi ke Jambi. Masuk di Jambi setahun jadi wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama di Jambi. Kemudian pindah lagi ke Pontianak. Tidak pernah saya menghayal bahwa akan tugas di Pontianak. Kayak apa itu Pontianak, saya nggak tahu sama sekali. Oke lah, udah 2 kali saya jadi wakil ketua, sekali di Jambi, sekali di Pontianak tadi. Turun lagi SK sebagai ketua saya di Gorontalo. Nah, ketika di Gorontalo tuh enak. Ternyata nih saya ingatkan kepada kawan-kawan yang mungkin dipindahkan ke satu tempat ke tempat lain dan pada bulan pertama, bulan kedua memang terasa rasanya kita tuh penyesuaian ya, apa yang harus kita lakukan. Kadang juga bingung. Saya seumur hidup tidak pernah menghayal akan bertugas di Gorontalo. Tiba-tiba keluar SK. Tapi ternyata filsafat orang tua dulu tuh sangat benar ya. Apa kata orang tua dulu tuh? Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Ternyata alhamdulillah, selama setahun lebih saya di Gorontalo, bersahabat kawan sampai sekarang. Tidak pernah putus silaturahmi kami. Kemudian saya pindah lagi ke Bandar Lampung sebagai ketua Pengadilan Tinggi Agama di Bandar Lampung. Itu juga saya juga belum pernah mengira akan tugas di Bandar Lampung pada waktu itu. Nah, setelah di Bandar Lampung menyatu lagi dengan kawan-kawan di Bandar Lampung, rasanya tidak mau lagi pindah. Udahlah biar aja di Bandar Lampung sampai pensiun. Tapi kemudian kita bicara-bicara, kalau di Bandar Lampung terus-terusan saya ini sampai pensiun, nanti pulang ke kampung sendiri jadi apa? Kita tidak pernah kenal sama orang di kampung. Nah, kita pada waktu itu bicara-bicara sama bapak-bapak di atas sana, tolonglah bantu kalau saya bisa memungkinkan untuk balik ke Jambi. Nah, saya pindahlah ke Jambi. Alhamdulillah, di Jambi dan akan bersama dengan kawan. Saya ingin menciptakan kondisi Jambi ini seperti kami di pengadilan agama yang pernah kami tempati. Bagaimana menciptakan, mewujudkan, merapikan kondisi bersama, terutama masalah lahiriahnya lah ya. Kalau masalah keperkaraan, teknis pelaksanaan itu udah, apalagi hakim-hakim yang baru sekarang ini, mereka rata-rata udah pendidikan di Megamendung, pendidikan dipanggil ke Jakarta, bagaimana cara eksekusi, bagaimana cara memanggil, relasi, itu sudah saya kira udah full dan mantap, semuanya sama. Dimanapun kita bertugas selama itu peradilan agama yang ada di Jambi dengan peradilan agama yang ada di Gorontalo sama tata caranya. Karena memang itu hukum acara yang berlaku kan, karena sidang dan lain sebagainya. Nah, saya ingin membawa Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan PA yang berada di bawahnya ini, bagaimana kita menciptakan supaya kelihatan pengadilan agama itu tidak kumuh gitu, cantik. Begitu orang masuk sudah tergambar, alhamdulillah pengadilan agama tidak seperti pengadilan agama yang lalu. Kenapa saya sampaikan begini? Orang kadang-kadang masih terobsesi bahwa pengadilan agama itu kayaknya pengadilan agama lama begitu. Bahkan ada surat yang kadang-kadang nyasar kepada yang terhormat Kepala Pengadilan Agama Kecamatan. Waktu saya di Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu begitu. Ya Allah, ketidaktahuan mereka bukan apa ya, karena belum
membiasa mungkin menganggap bahwa pengadilan agama itu di bawah level dari pengadilan-pengadilan yang lain. Padahal kita kan sudah tahu semua bahwa kita itu satu atap dengan peradilan agama, peradilan militer, tata usaha negara, dan peradilan umum. Sama itu. Sama. Dari sisi tunjangan, dari sisi macam-macamnya, banyak yang sama. Walaupun yang ditangani memang beda-beda. Kalau pengadilan negeri kan masalah-masalah umum, ada yang pencurian, perampokan, pembunuhan, macam-macam. Ya. Bidangnya kan? Bidangnya. Kalau kita masalah hukum keluarga, bagaimana akibat dari perpecahan rumah tangga ini berakibat kepada keluarga yang mungkin keluarga yang sudah broken home ini justru akan menciptakan kriminalitas baru. Dan nah ini yang kita sadarkan betul dan kita ingatkan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang di pengadilan agama nih saling juga mengetahui dan saling ketika di satu tempat harus kita ke sana, kenapa tidak? Tidak ada masalah ya. Masalah saya selalu sampaikan dengan kawan-kawan yang terutama dari yang akan pindah memindah. Kadang sudah dekat dengan ibu kota provinsi, minta lagi makin dekat. Minta lagi makin dekat, makin dekat lagi. Ya dari sisi manusiawi ya wajar ya kan, itu manusiawi. Tapi coba kita pikir, kalau mereka yang di Jawa sana, Jauh ya. di jauh sana pergi merantau ke Sumatera, tidak ada tempat kerjaan, hanya membawa parang dan membawa cangkul mungkin, mau cari kerjaan di Sumatera. Artinya pergi ke Sumatera dia belum ada kerjaan apa-apa, baru mau akan cari sana cari sini. Ini kawan-kawan yang sudah jadi PNS, sudah punya jabatan, sudah enak pergi ke satu tempat itu sudah ada jaminan. Ada jaminan pasti kamu kerja. Nah, bahkan maaf aja, makan tidur misalnya pada hari libur tetap digaji orang. Jadi kalau bicara mungkin ketidakpuasan itu memang manusiawi, tapi jangan diikuti. Saya harus pindah sini, nggak mau, saya tidak puas. Tidak ada manusia ini puas. Puasan dan tidaknya itu berada di dalam hati masing-masing. Jadi kalau kita puas menerima, benarlah, sangat benar Al-Quran ya, yang kita selalu dengar dari para penceramah, dari para mubalik. Apa katanya? Bila kamu mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, la in syakartum lazidannakum. Allah akan tambahi terus. Tambah itu baik dalam bentuk materinya, karena kita bekerja dengan baik, kita dinaikkan gaji, kita dapat tunjangan, dan mungkin kita puas dengan apa yang kita terima, Allah akan tambah terus. Terutama keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan. Jadi saya ingatkan sekali kepada seluruh kawan-kawan, adik-adik yang mungkin lagi meniti karir, saya mulai menimbang beras, mulai membuat amplop dengan kertas-kertas sisa, nggak apa-apa, biasa saja. Tidak ada menggugurkan. Dan sampai sekarang kalau ada kerja bakti bersama dengan kawan-kawan itu namanya Jumat bersih ya. Jumat bersih. Saya ikut. Dan ternyata tidak menurunkan martabat kita. Kadang baru agak sedikit jadi bos sudah nggak mau ikut. Nggak mau lagi Pak. Nggak mau. Gengsi ya. Gengsi. Apa aku nih bos tau nggak? Janganlah begitu. Tidak akan menurunkan martabat kita, tidak akan menurunkan murah kita. Lain kalau kita justru mengambil sesuatu yang nggak benar, yang haram kita lakukan, nah itu akan dilihat dan akan diamati oleh atasan, itu akan terlihat rusaknya kita. Itu kalau kerja sama ini, alhamdulillah saya bangga hati nih terhadap Pengadilan Agama Sarolangun. Ketika berhadap ke sana ke depan itu memang hutan masih ya. Hutan memang rupanya tempat penghijauan begitu ya. Tapi begitu masuk ke ruang kantor damai. Bahkan tadi saya tanya-tanyakan sama kawan-kawan di sini, apa seperti ini terus kebersihannya? Ya Pak, seperti ini terus. Karena katanya setiap Jumat dilaksanakan pertemuan dan kerja. Masya Allah. Mudah-mudahan ini dipelihara terus nih. Soal kekurangan pastilah ada, ya kan, kita ini bukan sempurna, ya kan. Sambil terus menata terus. Enak sampean di kantor ini, enak sampean melihatnya, ya sampean sendiri, ya kan. Kami kan jarang-jarang ke sini, paling-paling tahun sekali atau setahun 2 kali paling banyak. Tapi enak, damai, kembang bermekaran,
tidak kering itu pot-pot bunga, ya harus bersama-sama turun semuanya. Tunjukkan bahwa kantor ini milik kita. Kantor ini kita yang punya. Kitalah yang harus membersihkan, kita harus merapikan, kita harus menyejukkan kantor ini. Nah, saya kira begitu ya untuk kantor-kantor kita atau instansi-instansi kita. Kalau bicara soal kekurangan, mungkin pastilah ada, ya kan, pastilah ada. Manusia itu tidak sempurna. Jangankan kantor, mungkin pribadi kita juga banyak mungkin kekurangannya dan lain-lain. Tapi kalau ini kita mengatasinya bersama-sama, merasa bahwa kantor ini milik bersama, kita harus nampakkan kantor ini enak kita lihat, kita berada di sini lebih lama, semuanya punya pikiran, insya Allah damai kantor itu. Saya sampaikan kenapa demikian. Semuanya saya lihat karyawan dan karyawati tidak ada yang disabilitas. Artinya datang ke kantor ini dengan kursi roda atau datang bertongkat-tongkat, tidak ada, semuanya sehat, saya lihat semua. Berarti jari semua sama, kaki semua sama, tinggal yang mengendalikan itu di hati. Yang di hati. Ala wahyal qalb, kata Rasulullah. Baik dan tidaknya berada di hati kita ini masing-masing. Sekarang tugas kita bagaimana merubah mindset kita. Baik kantor ini benar-benar baik, kantor ini benar-benar sejuk, damai, rukun, itu berada di tangan kita. Nah, saya kira begitu. Mungkin ada tambahan yang ingin diinikan, konfirmasi lagi, silakan. Iya. Ada waktu masih? Ganti-ganti pas ngopi. Ini acaranya pas ngopi, Pak. Oh gitu, ngopi. Jadi, sudah kita sediakan kopi, tapi punya Abah teh. Itu dia. Coba silakan dulu lanjut. kopinya, Pak. Iya. Nanti kita silakan, Pak. Masih panas lagi nih. Masih panas. Masih panas lagi. Gimana lagi? Ada yang masalah? Tadi Pak KPTA sudah menceritakan pengalaman yang sangat panjang, luar biasa. Kira-kira pengalaman berbagi cerita untuk rekan-rekan pengadilan agama sewilayah PTA Jambi, upaya apa gitu yang menurut pengalaman-pengalaman supaya budaya kerja pengadilan agama sewilayah PTA Jambi, khususnya pengadilan agama Sorolangun, supaya cinta kebersihan, hal-hal apa saja menurut pengalaman yang bisa Abah bagi buat kami gitu kan, supaya nggak kumuh kantornya itu, gimana Pak? Nah, terima kasih ya, saya kira ini sangat penting sekali ini, karena bagaimanapun kita kerja ini mengikuti aturannya. Salah satu dari aturan kita adalah apa yang sudah diterbitkan oleh Dirjen Badilak kita, yakni Dirjen Badilak menekankan betul bagaimana supaya kantor itu enak, rapi, bersih. Ada istilah K3 dan dekorum. Nah, K3 itu artinya kerapian, kebersihan, dan keserasian kantor. Ini harus kita wujudkan. Dan itu tidak mungkin dipaksakan, harus dalam hati. Harus dalam hati karyawan-karyawati, saya harus nampakkan itu. Saya harus wujudkan itu. Sementara dekorum kan itu suasana lingkungan yang mereka berurusan di pengadilan ini, mungkin terjadi kekalutan rumah tangganya, keadaan yang tidak serasi di rumah tangga. Bagaimana supaya mereka itu sidang di pengadilan agama damai rasanya. Masuk ke pengadilan agama, lihat keindahan kita damai. Masuk ke ruang sidang, alhamdulillah. Saya melihat di sini sudah pakai karpet ya. Sudah, Pak. Sudah pakai karpet hijau. Bagus lah. Ya toh kalau sedikit-sedikit mungkin masih perlu kita rapikan seperti kabel-kabel. Jangan semprot, jangan kita masuk ke ruang sidang itu Masya Allah bertambah pusing. Bertambah pusing, sampah berserakan, di debunya luar biasa. Tambahlah kalut orang berurusan. Tapi kalau di situ damai, rukun, kantornya pakai rapi, kemudian pakai karpet, ruang sidang juga tertata rapi, Masya Allah. Masya Allah ya. Kemudian kaitan dengan pesan saya selaku PTA ya, KPTA Jambi tentunya yang membawahi 10 pengadilan agama ya. Mengharapkan dengan seluruh dan kesungguhan hati kita semua bahwa ayo kita lihat kembali tempat kerja kita masing-masing, ruangan kita. Saya sangat-sangat tidak setuju. Apa? Kalau begitu datang langsung absen,
habis absen naik ke ruangan sidang, ke ruangan masing-masing, terus dengan gadgetnya menggunakan WA, main-main, Instagram. Ini tolong dihindari, apalagi hari Jumat. Hari Jumat itu namanya, kalau dulu disebut orang hari kerida, sekarang sebut orang dengan Jumat bersih. Jumat bersih. Artinya apa? Hari Jumat itu jangan tinggalkan masalah kebersihan kita. Absen, setelah itu bekerja bersama, tidak pandang siapapun, ketua kah, hakim kah, pejabat struktural, pejabat fungsional, karyawan karyawati, PPN, PM, ayo menyebar semua. Rapikan ini kantor, rapikan kantor kita. Setelah itu silakan masuk ke ruangan masing-masing. Waktu hari Jumat itu, oh Pak, kami banyak kerjaan Pak hari Jumat itu. Enggak lah, Jumat kan diberi waktu sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 kan? sore. Sampai jam 5 sore itu hari Jumat itu. Nah, jadi artinya banyak kesempatan. Ya, akan termanfaatkan kesempatan itu kalau memang hati kita tadi, oh saya ini di PA, katakanlah di PA kita ini di PA Bangkok. Saya PA Caralangun, saya harus wujudkan ini. Nah misalnya, itu dalam hati ini. Jadi saya pesan betul kepada seluruh kita, ayo mindset lama yang kita udah acuh dengan keadaan. Sekarang ini ada istilahnya, jangan kita berada di zona nyaman. Nah, nyaman aja, santai aja, kita nyaman aja, nggak usah lah. Jangan begitu lagi. Sekarang kita harus rubah. Kita nampakkan bahwa kita punya kantor harus bersih. Kita punya kantor, harus ada perubahan. Nah ini yang saya kira penekanannya, sengaja kami melaksanakan kunjungan ke daerah-daerah itu ingin melihat langsung. Sebab apa kami lakukan ini? Kalau kawan-kawan di PA, karena tiap hari seperti itu datang pergi, kayaknya nggak melihat sesuatu yang perlu diperbaiki karena nyaman sudah. Karena nyaman ya. Nyaman aja, udah aman aja. Tapi begitu kita orang luar datang dari PT, oh ini perlu diperbaiki, ini perlu diingatkan. Karena kami baru datang. Kalau yang sudah di sini mungkin merasa, sudahlah kita nyaman aja kayak gini. Kadang-kadang pot kembangnya atau kembang-kembangnya udah tertinggal, hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau, biasa-biasa saja karena rutin. Tapi kalau datang kami ingatkan, ini perbaiki, ini luruskan, ini betulkan dan lain-lain. Jangan pula kami datang itu dianggap, wah ini bapak-bapak datang dari PT Amendekte itu ini. Tidak. Sampai saya katakan bahwa PA keindahan itu baik, kami juga di PT akan merasakan keindahan. Dan datang ke satu tempat dingin rasanya. Kalau datang ke satu tempat sampah berserakan, daun kayu tidak pernah disapu. Waduh. Kemudian orang-orangnya lagi mukanya kayak malaikat Malik. Kayak malaikat Malik. Serem-serem ya. Oh, udah tahu-tahu kok serem-serem begitu mukanya. Tambah orang yang kita yang dari PTA juga mungkin melihat, orang-orang ini kok serem-serem banget. Apalagi orang yang berperkara, yang dari rumah memang sudah bermasalah. Sudah bermasalah. Tapi kalau datang disambut, makanya selalu kita wujudkan bunyi-bunyi banner kita. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Masya Allah. Dari sisi ibadah, senyum kita disuruh. Dan kalau kita lakukan ikhlas, ibadah senyum. Sedekah katanya ya. Sedekah lagi. Dan kemudian salam. Pesan Rasulullah, absaus salam bainakum. Sebarkan salam di antara Anda. Assalamualaikum. Apa sih susahnya? Ya, Assalamualaikum. Ketemu sama kawan, Assalamualaikum. Ada orang lain nanti terbiasa, Assalamualaikum. Dan seterusnya. Kemudian senyum, salam. Lalu katanya, ada perlu apa Bu? Kan enak orang. Kok datang malaikat kayak malaikat Malik, salah sedikit bentak, tambah kacau pikiran ke orang yang berurusan dengan kita. Alhamdulillah, saya tadi datang ke sini, begitu kawan-kawan langsung menerima, menyambut, damai, rukun. Ya, alhamdulillah, ini satu kebanggaan tersendiri. Sebab kami datang ke PA itu akan melihat, oh begini kondisinya. Kalau itu kantor bersih, ini yang saya ambil ya kesimpulan.
Kalau kantor itu bersih, damai, begitu kami datang itu mereka sopan santun, baik tingkah lakunya, perilakunya. Biasanya di kantor itu pun mudah ditata. Mudah ditata. Tapi kalau datang ke kantor berserakan, muka yang menyambut juga kayak malaikat Malik. Tidak ada wajah kecerahan di situ. Biasanya kantor itu juga sulit tertata. Payah ditata. Payah ditata. Kenapa? Karena mungkin pembawaan. Nah, inilah yang perlu kita rubah mindset kita, baik hubungannya kita menyelesaikan orang bermasalah. Jangan mereka ke tempat kita justru semakin kalut permasalahan yang mereka hadapi. Jadi saya pesan kepada seluruhnya, adik-adik, karyawan, karyawati, PPNPN, dan seterusnya, ayo tunjukkan bahwa kita di sini adalah melaksanakan tugas dengan aturan yang sudah ditetapkan. Tunjukkan bahwa kita kerja bukan hanya sekedar kerja, tapi ingin cari nilai balas pahala yang kita dapatkan. Ya. Jadi pekerjaan kita insya Allah tetap digaji, pahala akan kita dapatkan. Jadi pekerjaan kita insya Allah bagian dari ibadah dalam kehidupan ini. Saya kira begitu. Mungkin ada ganti-ganti pas ngopi. Itulah tadi nasihat dari orang tua kita, Bapak KPTA Jambi. Kami selaku Pengadilan Agama Sorolangun sangat senang dapat kehadiran dari orang tua, dapat kunjungan dari orang tua. Suatu hal yang luar biasa. Apalagi kita akan gali ganti-ganti pas ngopi bagaimana pesan-pesan dari orang tua kita, Bapak KPTA Jambi. Nanti kita akan tanya tapi kita ngopi dulu, Pak. Kita coba dulu. Izin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kopinya, kalau kata rekan-rekan ini asli Sorolangun ya. Alhamdulillah. Asli Bukit Tempurung. Gitu ya. Silakan. Kalau ngobrol-ngobrol masalah pelayanan dan integritas tuh, Bah, gimana, Bah? Maksudnya pesan-pesan Bapak KPTA kepada Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi, bagaimana pesan-pesan agar Pengadilan Agama meningkatkan pelayanannya, kemudian menjaga integritasnya. Gimana, Bah? Pesan-pesannya, Bah? Terima kasih ya. Ini memang salah satu bagian tugas kita yang harus kita tegakkan. Sepedih apapun, sekeras apapun, keadaan apapun harus kita wujudkan bentuk-bentuk integritas ini. Kita harus berprinsip bahwa dalam kita bekerja, kita tidak ingin menyakitkan orang lain, kita ingin berbuat yang terbaik dan melaksanakan aturan yang berlaku. Sehingga saya yakin termasuk Pengadilan Agama Sorolangun ini telah mewujudkan itu. Sehingga penilaian dari Menpan RB kemarin, Pengadilan Agama Sorolangun telah memperoleh WBK. Nah begitu ya. Kenapa maka ini penting? Karena sekarang ini kita di instansi-instansi itu diwujudkan betul itu. Kan orang datang lalu berapa? Kan maaf ya, ada pembicaraan lama tuh mengatakan kalau kita kehilangan kambing justru kita harus korban seekor sapi. Berapa keluarnya dan kemudian yang hilang sedikit tapi justru malah banyak yang akan keluar dari apa yang kita punyai selama ini. Nah, untuk Pengadilan Agama insya Allah tidak terjadi itu, dan benar-benar integritas ini kita wujudkan. Jangan sampai terjadi citra-citra yang mencoreng nama Pengadilan Agama itu sendiri. Karena ini penting. Kalau sudah kita WBK, kita sudah mempenuhi zona kita ini, benar-benar kita netralisir dari kondisi-kondisi yang merusak citra integritas kita sebagai aparatur negara ya, aparatur negara, terutama aparatur peradilan yang ada di tengah kita, apapun bentuknya, kaitan dengan masalah orang lain, kaitan dengan tetangga, lingkungan, kantor dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kita tercitra integritas hanya dalam bentuk khayal. Integritas kewibawaan kita hilang dengan sikap-sikap yang demikian itu. Orang datang istilahnya mengajukan perkara, rebutan mau ngambil perkara,
itu dengan nanti embel macam-macam, sehingga seharusnya mengeluarkan dana seperti yang dikeluarkan oleh SK pimpinan, ada radius 1, radius 2, radius 3 berubah dengan makin banyak habisnya. Nah, ini tidak boleh, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau seperti itu, rusaklah citra kita yang kita bergembar-gembor ke sana kemari ingin menciptakan wilayah bebas dari korupsi. Iya. Saya kira begitu benar. Iya, kanti-kanti pas ngopi itu tadi nasihat-nasihat orang tua kita, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang pelayanan dan integritas. Kanti-kanti pas ngopi mungkin sudah banyak nasihatnya, Pak. Sudah hampir 20 menit, tapi sebelum kita tutup mungkin ada pesan dan harapan gitu kan. Abah KPTA Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi terhadap Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi kepada seluruh pegawai dan hakim. Pesan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi apa gitu Pak? Makasih ya. Saya anggap bahwa PA Sewilayah Jambi ini kami yang dituakan di Pengadilan Tinggi itu anggaplah orang tua terhadap anak-anak, baik di tingkat PA yang manapun, kelas 1, kelas 2 atau kelas 1A, 1B. Nah, itu adalah anak buah kita, dan saya menghendaki anak buah yang ada di bawah atau dalam wilayah Pengadilan Agama Jambi ini tidak terkontaminasi dengan kondisi-kondisi yang tidak baik. Ya, nggak memungut sesuatu yang nggak benar, tidak ada aturan. Kita semua sudah ada rule of the game. PA mainnya di mana, PA mana dia, ada radius yang dibuat oleh ketua. Radius 1, radius 2, radius sulit atau apa saja itu sudah dibuat dengan baik. Saya kira semuanya sudah ada seperti itu. Dan kemudian harapan saya bahwa Pengadilan Agama ini semakin jaya, semakin bagus, semakin mantap, baik dari sisi pelayanan maupun dari segi integritas di dalam pengadilan agama itu sendiri. Dan sekaligus mungkin kondisi pengadilan agama ini jangan sampai tercitra atau terlihat kumuh keadaannya sehingga tidak menggambarkan keindahan tatanan ajaran Islam. Di sini semuanya muslim. Semuanya muslim. Dalam hadis disebutkan innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Allah itu adalah bersih, cantik, indah dan senang dengan keindahan-keindahan. Nah, ini alhamdulillah saya melihat sudah ditata sedemikian rupa. Pertahankan terus ini. Alhamdulillah. Pertahankan terus dan kamu pun tingkatkan dengan niat ibadah. Insyaallah punya nilai pahala yang tidak kecil buat kita. Kemudian kepada seluruhnya mungkin yang mungkin bisa mendengar lewat ini nanti setelah di-share kemana-mana, saya mengingatkan, saya ingin melakukan perubahan di pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk lebih indah daripada kondisi yang sekarang. Kondisi sekarang sudah indah, bagaimana supaya indah lagi? Kalau kondisi sekarang kurang baik, bagaimana kita memperbaikinya? Karena di dalam pesan disebutkan bahwa hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, ini prinsip Islam kita. Jadi kita akan tingkatkan terus. Sekarang sudah baik, bukan berarti bertahan, tapi bagaimana meningkatkan? Jangan berada di zona nyaman terus. Keluar dari zona nyaman ya? Keluar dari zona nyaman, tapi untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Saya pernah diprotes orang itu. Ada yang protes? Bukan diprotes orang, kawan juga. Pak, kita ini kan mencari hidup tuh dalam zona nyaman. Sekarang berada di zona nyaman, kok kita pindah mau cari zona lain lagi. Karena sempitnya memikirkan mungkin ya. Maksud zona nyaman itu pindah lagi itu makin nyaman lagi. Tentunya kan gitu, bukan makin menurun ya. Jadi artinya apa? Kalau sekarang sudah nyaman, indah, rapi, bagaimana supaya lebih rapi lagi? Tanam-tanaman mungkin bunga-bungaan sudah ada, bagaimana supaya lebih semarak dan mekar lagi? Ini perpindahan ini tidak kita merasa jumut ya, merasa dalam satu titik beku, situ-situ aja. Tidak. Saya kira itu beberapa pesan saya kepada seluruh pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan termasuk
Pengadilan Tinggi Agama Jambinya sekaligus. Saya kira begitu beberapa hal yang kita bisa komunikasikan atau bicarakan di siang atau di saat ngopi ini. Iya, Di saat ganti-ganti ngopi. pas ngopi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Alhamdulillah kita kanti-kanti pas ngopi dapat berbagi pengalaman, nasihat-nasihat, pesan dari beliau. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tadi dapat kita ambil hikmah dan dapat kita implementasikan. Itu kanti-kanti pas ngopi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Kardi, SHM Hum, yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk berbincang bersama pas ngopi Pengadilan Agama Sawangun Ngobrol Podcast Informatif. Mudah-mudahan podcast ini akan kita sebarkan dan menjadi amal soleh kita, Pak itu. Amin, insyaallah. Menyebarkan manfaat pada masyarakat, khususnya kepada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak KPTA Jambi yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Itu tadi kanti-kanti pas ngopi, bincang-bincang kita bersama Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Saya selaku pembawa acara, lebih kurang mohon maaf, ada tutur-tutur kata yang salah. Kami mengucapkan mohon maaf beserta kru. Jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya di acara Bincang Tokoh Perubahan di sesi-sesi berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.